Oke, memasuki tahun 2026 ini ya, kita mesti review kembali ya. Biasanya orang katakan kan revolusi gitu ya. Resolusi, bukan revolusi. Ya revolusi bagi yang problem ya di dalam dirinya, tapi kita mesti resolusi. Nah untuk, melakukan hal-hal demikian, itu kita mesti aktivasi jiwa. Jadi, ya tadi saya turun dari lantai 2 gitu, saya turun, ya kan. Terus kan, internetnya pasti terganggu gitu, terus saya ke mobil, nah ini kan saya mesti masuk lagi gitu kan, mesti aktivasi lagi gitu. Nah itu sama dengan kita, setiap kita itu mesti melakukan aktivasi kembali ya, apa yang harus kita, eee, kerjakan sebenarnya kita review. Nah hari ini saya bawa aktivasi jiwa dengan pola pikir kerajaan. Jadi kita jiwa kita itu kan di dalam jiwa itu kan ada, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini yang harus kita aktivasi kembali. Oke, next-nya. Nah, pemulihan roh, jiwa, dan tubuh. Kita kalau baca firman, ya kita renungin, kita rema ya, ini kan sangat luar biasa. Membuat kita mengarah ke hal-hal apa yang dikatakan oleh firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri dan dia adalah penasihat ajaib. Ya, kita baca di Mazmur 1, 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan tidak merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, ya, berhasil. Nah, ini yang menjadi firman kita ya, kita simpan baik-baik bahwa kita adalah orang berbahagia ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berjalan di jalan orang berdosa, ya kan? Kita tidak kumpul di dalam orang-orang yang pencemooh. Ya. Jadi itu yang sangat kita renungi, kita perhatiin ya. Oke, next slide. Nah, istri saya kan sakit cukup lama ya, pada tahun lalu ya. Dia masuk ke rumah sakit di Indonesia, kemudian eh, cek dan sebagainya, ternyata tidak ditemukan apa yang menjadi penyebab sakitnya. Ya, jadi eh, cukup cukup menderita ya, dan eh, darah merahnya itu nggak mau naik-naik, terus trombositnya juga terus turun ya. Wah, waktu itu udah sangat berbahaya, berat badannya juga turun sampai 10 kilo. Nah, akhirnya doa, 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 ya. Teman akhirnya mereferensi satu rumah sakit ya, dan dokter. Nah, kebetulan yang mereferensi itu kan ada 2 orang dan akhirnya confirm ya, cukup bagus. Nah, pada saat itu saya sendiri ya, saya sendiri pelajari juga. Kan sekarang ada AI ya, kita bisa lihat ada apa dan sebagainya. Nah, ternyata eh, jumlah sel manusia itu kalau kita lihat itu ada 40 sampai 30 sampai 40 triliun sel. Itu mengagetkan ya. Begitu banyak, luar biasa. Ini kalau satu sel aja 1 rupiah ya. Kita udah punya aset di dalam tubuh kita itu 30 triliun loh. Saya kira satu sel itu mahal banget ya. Kita mau masukin stem cell aja itu udah sangat mahal. Ya, sel itu pun kita nggak tahu selnya apa. Nah, ternyata eh,
Sel di dalam tubuh begitu luar biasa banyaknya. Nah, di dalamnya itu di-handle oleh 200 jenis sel, ya. Ini jumlah sel. Yang kemudian kita juga punya jaringan loh, ya. Jaringan kita ada 4 jaringan, yaitu jaringan ikat, epitel, otot, dan syaraf. Kita punya organ, ya. Organ kita itu ada 78 organ utama dan 7 sistem organ. Ya, saya coba waktu itu lihat gitu ya. Wah, ini luar biasa ya, Tuhan begitu baik. Tuhan dahsyat. Tubuh kita itu kayak begini loh. Luar biasa. Rich. Kaya sekali ya. Oke, next-nya. Nah, kemudian kita ada 12 sistem organ utama dalam tubuh manusia. Ya, sistem loh. Jadi begitu banyak sel, ya, ada jaringan, ada organ ya. Itu kita dipasang sistem oleh Tuhan loh. Itu ada 12 sistem. Pertama adalah sistem rangka. Jadi bagaimana rangka kita bekerja itu ada sistemnya, ada sistem otot, ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada sistem endokrin, ada sistem syaraf, ada sistem pernapasan. Ya, kalau kita lari, kita olahraga, atau kita uh, nafas kita kurang bagus, nah itu sistemnya yang problem, itu yang mesti diperbaiki. Ya, ada sistem kekebalan tubuh, ada sistem limfatik, ada sistem ekskresi dan sistem reproduksi, juga integumen. Kita nggak bahas satu-satu ya. Saya cuma kasih lihat bahwa ketika kita pelajari di dalam tubuh kita, itu sangat mengagetkan gitu loh. Nah, kita fokus kepada nanti kita fokus kepada bagaimana pola pikir kita. Oke, next-nya. Nah, kita lihat ya anatomi otak dan fungsinya. Ya, kita punya otak besar, cerebrum, ya mengendalikan pikiran, emosi, gerakan dan indera. Ya, di sini ya diterangkan bagaimana neokorteks, bagaimana paleokorteks bekerja. Neokorteks adalah pola pikir baru, ya. Paleokorteks itu paleo itu lama gitu ya. Jadi otak lama gitu ya, otak baru. Otak lama itu biasanya dikatakan mammalian brain. Jadi kita bergerak ya sesuai dengan naluri. Ya, kita nggak pakai akal pikiran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita biarin, ya kita tidak pelajari sesuatu, kita tidak olah dengan baik, maka yang menguasai pola pikir kita itu namanya paleokorteks. Ya, neokorteks itu adalah bagaimana kita berpikir, kita mencerna, ya biasanya sih di dalam bisnis kita katakan itu PDCA, plan, do, check, action ya. Terus kita balik lagi gitu. Nah, kita ada otak kecil yang mengontrol, mengkoordinasi keseimbangan dan gerakan tubuh. Ya, kita juga punya batang otak ya yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis. Ya, pernapasan, detak jantung, tekanan darah, siklus tidur. Nah, itu ketika kita lihat, wah ini Tuhan itu luar biasa. Ini sebenarnya saya pelajari juga sambil baca bukunya Dr. Caroline Leaf. Ya, bagaimana pola-pola otak kita bekerja. Ya, saya pelajari juga. Di situ doa itu sebenarnya sangat penting buat kita ya. Ya tadi saya tenang, saya teduh gitu ya. Dengar Bu Farida doa ya. Ya. Waduh, itu luar biasa dan doa yang paling dahsyat di dunia ini dan saya juga bertumbuh ya. Waktu kecil, waktu kelas 3 SD itu kena mendalami doa Bapa kami. Nah, ini menurut saya doa yang multidimensi. Oke, next. Nah, kok kita bisa hidup ya begitu kompleks ya. Kalau kita lihat itu begitu kompleks sebenarnya tubuh kita. Ya, ternyata kita hidup itu karena napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita bisa lihat di Kejadian 1, 2, 6 dan Kejadian 2 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan,
baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan di atas ternak seluruh bumi, di atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Oke? Jadi kita diberikan kuasa, diberikan otoritas. Setelah itu, ya, dikatakan di Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan ya, membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidupnya. Ya, nafas kehidupan loh, nafas kehidupan. Rohnya dia, neshama, ya. Bahasa aslinya neshama. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu hidup, ya. Kenapa? Ini semua apa yang ada di dalam sistem yang diberikan itu gak ada gunanya loh. Ketika nafas kehidupan Tuhan, rohnya Tuhan itu tidak ada di dalam kita. Nah, kita di bumi ini ya, bergelut dengan apa? Bergelut dengan kehidupan duniawi, ya kan? Banyak pencobaan, banyak tipu muslihat yang mau diambil oleh dunia ini. Padahal Tuhan sudah ada di dalam kita melalui rohnya. Ya, di perjanjian baru dikatakan apa? Oleh Yesus diberikan kepada kita Roh Kudus. Ya kan? Roh penghibur. Ya. Dan penasihat ajaib itu selalu ada di dalam setiap kita. Oke, kita lihat bagaimana kita mengaktifasi otak, terutama pikiran kita ini. Next-nya. Nah, untuk di 2026 ini, silakan next-nya, next slide. Ya, kita coba switch on brain kita. Bagaimana kita menjadikan pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Ya, pola pikir Kristus, karakter Kristus. Caranya gimana? Ya tentunya semua ada di dalam firman Tuhan ya. Bagaimana kita praktek saling mengasihi. Ya, word of love. Nah, ternyata dikatakan oleh Dr. Caroline Leaf ya diselidiki ya melalui penyelidikan daripada pola pikir manusia itu diciptakan untuk saling mengasihi loh. Ya, pada awalnya saling mengasihi. Kita pasti punya belas kasih. Kita punya rasa sayang dan sebagainya. Nah, kita juga diberikan yang namanya kehendak bebas. Nah, yang harus kita kendalikan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita mesti afirmasi firman. Ya, afirmasi firman. Nah, kita lihat satu-satu ya. Dan kita harus punya yang namanya value of life. Kita tanamkan value of life di dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat bagaimana kita switch on ya the brain. Oke. Nah, kita melihat di Filipi 2 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Oke. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Jadi dikatakan oleh Caroline Leaf, ya kita mesti mengandalkan firman Tuhan di dalam setiap ya, kehidupan kita. Dia juga lakukan penelitian dia itu. Dia berdoa, dia berpuasa. Ya, bagaimana nih manusia ini, ya kan? Dia itu ahli neoplastisitas, ya. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja otak, bagaimana pola pikir yang harus kita lakukan gitu loh. Dikatakan ya oleh Caroline Leaf, iman dan ilmu pengetahuan itu ternyata bekerja selaras. Itulah yang tadi dikatakan ada paleokorteks, ada neokorteks. Yang sebelumnya kita anggap rohani semata, ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah.
Hal-hal ini ya menunjukkan betapa hebatnya kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam firman ini itu bisa dijelaskan, itu banyak banget ya penelitian ya yang beliau juga berikan ya ketika berpikir secara firman, ketika orang itu tiap hari ya baca firman, itu di shot gitu ya, di di foto ya, otaknya itu berbeda. Ya, itu juga pernah Dr. Subhowo dulu ya, pernah terangkan, saya ingat juga ya, minggu lalu juga saya sharing firman di ibadah dua eh, bahasa itu ya. Sehingga Dr. Subhowo juga waktu itu dia menerangkan mengenai nasi ya. Itu diterangkan bagaimana teori masuk ke yang teori air yang dari Jepang itu ya. Dia bekerja kan. Nah, itu pola pikirnya manusia loh. Jadi dua 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 nasi, dua tempat nasi ya, dua tempat yang berbeda. Yang satu diomel-omelin, yang satu diberikan berita sayang ya. Jadi yang satu itu ketika diomel-omelin terus, ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu 7 hari, ya itu apa namanya nasinya udah rusak. Tapi yang dipuji-puji itu, ya itu eh, nasinya itu terus bagus loh, ya. Jadi nggak ada problem. Malah dia bisa tahan lama gitu loh. Nah ini yang keajaiban daripada pola pikir manusia ya, yang sebenarnya kalau kita terhubung ya connecting dengan Tuhan, nah itu yang paling penting. Jadi diselidiki oleh uh, seorang dokter dari Jepang ya, dokter ya, Masaru Emoto ya, itu yang dia terangkan mengenai teori air itu. Jadi yang dipuji-puji itu, yang dikatakan yang baik, yang benar gitu-gitu ya, itu nasinya nggak rusak-rusak loh. Ya, itu yang paling penting. Jadi kita juga di dalam keluarga ya, di dalam apa namanya Yerusalem kita ya, kita mesti praktek bagaimana pola pikir Kristus di dalam kita. Yakin bahwa pasti mantap luar biasa. Nah, kita juga tahu nextnya ya. Yang kedua adalah manusia didesain oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Dikatakan apa? Wire of love. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Yakin. Nah, kita lihat juga di dalam Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Demikianlah ya, damai damai sejahtera Tuhan yang telah melampaui segala akal. Ya, ini ingat banget ya, damai sejahtera Tuhan itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya semuanya itu disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Oke, okay? Otak kita secara alami itu sudah dirancang oleh Tuhan ya untuk hal-hal yang positif. Ya ada kasih, sukacita, damai, kebenaran, antusiasme, gairah, ya, pengharapan. Ya. Tetapi sayangnya kita hidup oleh keinginan duniawi, ya, penuh trauma, ketakutan, khawatir. Itu yang disebut sebagai timi. Timi itu tipu muslihat iblis. Ya, jadi tipu muslihat iblis itu selalu mempengaruhi kita, mempengaruhi melalui keinginan-keinginan kita, mempengaruhi untuk kita bukan saling mengasihi, tapi saling menyalahin, saling menghakimi gitu. Nah, kita harus ada di dalam uh, komunitas yang membawa kita untuk sama-sama melakukan praktek kasih gitu. Nah, ini yang paling penting gitu. Ya. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, ya. Oke, justru itu kita harus kendalikan yang namanya kehendak bebas kita. Kalau kehendak bebas kita problem, waduh, itu kitanya nggak bisa apa-apa. Kita itu selalu penuh dengan emosi. Oke, nextnya ya, nomor 3 ya. Jadi kita ada 6 poin ya.
Nomor 3, kita harus kendalikan, kehendak bebas kita. Oke, ya. Kita lihat di Roma ya, kita selalu, baca ini ya, di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan sempurna. Ya, jadi dibilangin apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Caranya gimana? Saat ini kita mengalami sesuatu yang menyakitkan atau mempercayai kebohongan, ya. Maka otak kita akan membentuk pohon-pohon hitam, ya. Jadi kita secara ini di bukunya Carol Jung ya, saya kutip. Jadi ketika kita itu melakukan kebohongan atau kita mengatakan yang tidak benar, kita lakukan pembenaran diri namanya. Itu ternyata pohon-pohon hitam itu kebentuk, ya, kebentuk pohon-pohon hitam gitu. Ada pohon-pohon hitam, memori beracun yang tersimpan di dalam struktur yang nyata di dalam otak. Itu dicek, diselidiki. Nah, ternyata itu yang terjadi. Yang menarik sebenarnya 24 jam sampai 48 jam sejak pikiran negatif itu muncul, kita diberi waktu oleh Tuhan lah untuk kita ngambil keputusan. Nah, hati nurani, ya. Jadi ada hati nurani. Jadi nurani kita itu yang sebenarnya mengatakan ini benar, ini tidak benar, gitu loh. Kita mau jalan tetap di dalam ketidakbenaran atau kita mau jalan tetap di dalam kebenaran, ya kan? Ini ambil keputusan. Apakah kita membiarkan tumbuh dan memperkuat diri atau kita mengubah ya dengan menggunakan bagian otak depan, frontal lobe namanya, untuk berkata ini tidak baik. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Aku memilih kebenarannya. Aku melakukan kehendak Tuhan deh, gitu. Nah ini ya kita di Abalov ya bersyukur kita ada SPK, kita ada CG, ya kita disuruh ingat kembali. Jadi jangan biarkan pohon-pohon hitam itu menguasai diri kita. Jangan sampai pohon-pohon hitam itulah yang membuat kehidupan kita bermasalah, ya bermasalah terus. Nah itu akan terus sehingga kita terjebak, ya. Kehendak bebas kita itu mengatakan berbuat yang tidak baik, ya. Jadi ini artinya kita serupa dengan dunia loh. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan kita, ya. Ya, luar biasa. Oke, kita lihat nextnya apa yang kita uh, harus lakukan. Oke. Yang keempat adalah percayalah kepada Tuhan, ya. Percayalah kepada Tuhan. Yesus menjawab mereka ya ketika di Markus 11, 22-23. Percayalah kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa ya berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan menjadi terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Oke? Percayalah, rema kepada firman Tuhan. Otak itu akan menghasilkan bahan kimia. Seperti apa? Dopamin, serotonin, oksitosin, yang secara ilmiah mampu melelehkan struktur memori beracun. Ya, ya itu di Matius 17:20 ya. Begitu kita tahu ya, iman sebesar biji sesawi, ya kan, akan mengubah semuanya. Artinya apa sih sebenarnya? Anugerah itu besar, anugerah Tuhan itu tidak terkatakan, tidak terhitung, dan anugerah Tuhan itu yang lebih utama lagi gratis loh, gratis anugerah. Nah, anugerah itu harus diterima melalui iman percaya.
Satu-satunya cara menerima adalah melalui iman percaya. Kita jangan ditipu oleh perkataan-perkataan dunia ini, terutama ya kadang melalui teman. Ya kita berantem suami istri, teman bilang, "Ah ya memang begini, perempuan memang begini dan sebagainya." Enggak loh. Kekuasaan itu di dalam tangan kita loh. Kita bagaimana merubahnya dengan konsekuensi yang sangat luar biasa. Ya, kita mesti benar-benar yakin bahwa kita masih bisa. Ya, kita masih bisa. Kita mesti percaya. Nah, harus afirmasi melalui firman. Oke, yang kelima ya. Yang kelima, kita mesti afirmasi dengan firman. Nah, afirmasi dengan firman itu prosesnya dikatakan itu melalui apa? Melalui 21 hari next-nya. Afirmasi firman, ya. Afirmasi firman. Itu prosesnya 21 hari itu merubah. Justru itu kalau ya kita udah dapat ya namanya 7004 ya. Bagaimana satu indikator ya yang kita pakai untuk pemuritan, untuk praktek di dalam Komsel ya. Dengan kita pakai konsepnya kan 70042. Ya 7 itu setiap hari baca firman. Ya 0 itu bagaimana pola pikir terutama kedagingan itu bisa hilang. Ya, apalagi sekarang media sosial yang begitu luar biasa ya, pornografi dan sebagainya ya, itu kita mesti hilangkan. Ya, 02 adalah ternyata masih kena tipu muslihat iblis itu adalah kitanya itu masih punya kepahitan. Walaupun barangkali orang udah ngaku saya udah ampuni, saya udah ini, tapi kita masih terpengaruh loh oleh tipu muslihat iblis itu. Kita masih sakit. Biasa biasa ngomong-ngomong, waduh brengsek tuh sini dan sebagainya. Ya saya juga begitu, bukan 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 siapa aja, tapi bersyukur ya kita ada di dalam komunitas, kita saling menguatkan gitu loh, sehingga kita bisa survive ya dengan baik. Ya, membangun pohon-pohon hijau, menghancurkan pikiran-pikiran beracun, ya, pikiran-pikiran yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman. Ya, kedua pohon ini tidak bisa hidup berdampingan satu satu tempat. Ya, yang satu harus digantikan oleh yang lain. Oke, kasih yang sempurna ya dapat mengusir trauma, ya, ketakutan, kekhawatiran, dan ternyata itu bukan janji rohani, tapi juga kenyataan ilmiah. Nah, afirmasi firman itu ya, kita berdoa setiap bangun pagi, berdoa Bapa kami tiap hari, starting dengan doa Bapa kami. Ya, itu doa multidimensi. Ya, Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Ya, hanya nama Tuhan yang kita mau muliakan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Datanglah kerajaanmu juga di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kerajaan Tuhan itu adalah aturannya Tuhan. Dan kerajaan Tuhan itu dikatakan tidak tergoncangkan. Ya, kita baru merayakan Christmas ya, kelahiran Kristus. Dia bisa mengendalikan segala sesuatunya. Ya kan? Bayangkan Venus, Mars, dan satu bintang yang tidak diketahui pada awalnya, itu bisa sejajar. Itu kalau di Mandarin dikatakan apa? Sao passing. Itu ada apa namanya? Bintang sapu katanya, sejajar gitu. Dan kepercayaan China kuno itu dikatakan apa? Pada saat bintang itu datang kembali, ya Sao passing itu datang kembali. Ya, itu dunia kiamat loh. Dikatakan demikian. Nah, itu pengajaran juga sama dari nenek saya. Ternyata kita tahu bahwa itu kedatangan Yesus yang kedua kali, ya kan? Nah, itu datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu artinya benar-benar Tuhan yang berdaulat, Tuhan bertahta yang bertahta di dalam kehidupan kita. Ya, Pak Freddy pernah khotbah, ya, orang itu datang kepada Tuhan, kepada Kristus berdoa. Tapi dia yang mengendalikan. Dia mau pikiran dia yang dia taruh, bukan Tuhan Kristus, bukan Kristus Tuhan yang dia ikuti. Kristus yang ikut dia dari belakang. Jadi bukan dia ngedrive hidup kita. Hari ini musuh Tuhan yang ngedrive, bukan
Dikatakan apa lagi berikutnya dalam afirmasi firman ini, ya, "Berikanlah kami rejeki, makanan kami yang secukupnya loh pada hari ini." Tidak akan berkekurangan. Kita suka menumpuk harta kekayaan dunia ini, ya, yang dikatakan bahwa kesuksesan itu diukur oleh dia pakai mobil apa, rumahnya di mana, dan sebagainya. Nah, padahal enggak, kita mesti mengandalkan diri kita. Kita mesti ngedrive kehendak bebas kita, ya, sejajar dengan kehendak Tuhan, ya kan? Ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun, ya. Sebenarnya tafsirannya itu dengan kasih karunia Tuhan loh. Kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya karena kasih karunia Tuhan, bukan kehebatan kita. Ya kan? Dan ya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Ya kan? Ya, harus terus kendalikan pikiran kita. Pencobaan di dalam kehidupan kita itu terus ada. Setiap saat kita mesti ya ada di dalam komunitas kerajaan Allah, mesti ada di dalam komsel, mesti ada di dalam pelayanan. Ya itu 7004-nya itu ya kita mesti latih tubuh kita kan. Kita nggak sembarang makan ya, kita nggak sembarang minum, kita juga jaga tubuh kita dengan baik. Nah, yang kemudian dua itu ya kita harus mengabarkan Injil kepada dua orang loh setiap hari. Tidak harus yang orang baru, ya lebih bagus. Tapi orang-orang yang lama dengan pengertian yang apa namanya, yang salah ya kita mesti benarkan. Ya setelah saya balik dari Evangelism Explosion di Malang ya, itu ada kesaksian begitu pulang anak-anak istrinya dipanggil loh, ya diinjili. Nah ternyata mereka juga ragu, ya masuk surga enggak gitu loh pada nantinya. Benar nggak hidup di dalam kerajaan Allah nggak ya? Gitu loh. Nah ini yang menjadi pertanyaan dan akhirnya mereka ragu. Nah setelah itu didoain, dijelasin ya bagaimana Kristus itu. Jadi bukan manusia itu bukan selamat itu oleh karena kebajikan, bukan loh. Nah, kalau nenek saya dulu ngajarin kebajikan, tapi waktu saya ke gereja, saya ngomong, dia bilang, oke pergi. Terus saya terangkan mengenai Yesus Kristus begitu mengasihi kita, ya mengorbankan dirinya, menghapus dosa-dosa kita, ya, yang selama ini kita tidak tahu ya. Ya, tur dosa itu juga bekerja di dalam kita. Itu itu diberesin oleh Kristus Yesus. Ya, melalui apa? Pengorbanannya yang sempurna. Ya, kalau orang-orang dulu kan berdosa, ya dia mesti cari korban kan untuk penebusannya. Caranya gimana? Dia cari domba yang bagus, dosa yang sempurna. Ini benar-benar sempurna loh Kristus Yesus. Ya dia datang ke dunia ya dengan hal yang sangat luar biasa, yang kudus ya, ya, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita melalui Roh Kudus ya, yang di dalam Bunda Maria, ya, yang segala hal kan bisa terjadi. Jadi tidak mungkin juga bintang itu selaras loh. Sao passing itu nggak mungkin. Justru itu kepercayaan kuno itu ahli-ahli bintang kuno itu pun dia melihat bahwa pada suatu ketiga, datang lagi yang kedua kali. Nah itu selesai. Nah kita mesti selalu bersiap kan, bahwa kita adalah imamat rajani. Kita mesti masuk ke dalam ya kerajaan Allah itu. Caranya gimana? Nah nomor 6 ya, kita mesti punya yang namanya value of life. Value of life itu apa? Kita mesti punya komitmen loh. Ya saya lihat walaupun hari Minggu ya, saya juga bersyukur ya bukan gimana-gimana juga ya. Saya lagi di abal of industri. Saya lagi di mobil sekarang. Tadi presentation saya jemput. Ya saya bilang maaf ya saya lagi Zoom sebentar. Saya dengan istri jalan, ya dia nggak ganggu. Sekarang udah di abal of. Ya kita mesti punya komitmen yang tinggi. Saya juga memang suka hari Minggu. Ya Pak Mardi tanya. Saya bilang karena hari Senin sampai Jumat kan saya di Koram Deo Pak Tirto. Hari Sabtu kita masih di Zoom-nya ibadah Mandarin ya.
Ya banyak sekali, orang-orang tua yang merasa kesepian, ya sometimes anaknya juga tidak gubris gitu ya. Hari Minggu mereka punya komunitas sendiri dengan anak-anak sendiri gitu ya. Nah ini orang-orang tua pada ngumpul, kita ibadah di ibadah dua bahasa ini, ya setelah ibadah pun itu kita konser loh. Mereka kan pulang juga mau ngapain, disediakan makan, ya kita konser, kita sharing ya. Kita penuh dengan kasih gitu ya. Jadi punya punya komitmen. Ya, itu nggak dapat deh di tempat lain, serius, kalau bukan di dalam kerajaan Allah. Kita harus punya komitmen, jangan asal-asal. Justru saya bilang, oke, Minggu, oke. Ya, ya kita bangun lebih pagi lah. Kita ada jiwa baru, suami istri nggak kenal apa-apa. Ini kesaksian yang sangat luar biasa loh. Kita mau melayani Tuhan. Setelah saya balik dari evangelism explosion juga, menurut saya, pikir saya yang dalam, bahwa Injil itu benar-benar adalah kompas kehidupan. Injil itulah sesuatu yang kita tidak bisa beli dengan berapapun. Ya, bayangin sel di dalam tubuh kita itu udah 30 sampai 40 triliun loh. Ya, dikendalikan oleh neshama. Sel itu pola pikir kita, otak kita dan sebagainya. Nah, itu akhirnya istri saya ketika didoain, ya kita juga bawa dia berobat. Kebetulan susternya juga begitu bagus. Kebetulan susternya juga Kristen. Nah, akhirnya kita katakan bukan suatu kebetulan. Tuhan yang kirim. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Kita mesti punya komitmen untuk itu. Kita mesti lakukan secara apa? Secara konsisten. Ya. Firman Tuhan bukan hanya menguatkan hati dan jiwa, tapi juga menyehatkan dan memperbaharui otak secara fisik loh. Ya. Coba bayangkan ya. Ya. Saya lihat misalnya seorang aktor, artis yang begitu cantik ya, begitu muda, waktu muda. Ya, tapi mereka ketika mengalami problem hidup, pola pikirnya berubah. Itu juga mukanya berubah, kayak mengerikan gitu loh. Coba kalau dulu kita mungkin mengerikan, tapi kita renungi firman dengan baik. Ya, muka kita itu kinclong, nggak usah pakai kosmetik apa-apa. Kosmetiknya itu firman Tuhan kan, ya kan? Nah itu benar-benar beda, jauh beda. Ya, orang bilang, ih gila ini kok makin tua makin percaya, merah mukanya. Ya seperti panatua kita ini loh, wah bahasa Mandarinnya itu Fa Liang, begitu betul keluar sinarnya Fa Liang, gitu. Nah kita harus konsisten, harus persisten, ya. Ya. Kita setelah punya komitmen, bukan artinya hilang. Ya, hilang sih pasti lo bisa hilang, pasti yang tidak ada dalam kerajaan surga. Kenapa? Tipu muslihat iblis dengan sinyal yang mengaung-ngaung. Dia dia setiap saat itu tunggu loh ketika kita lengah, dia terekam, diambil. Banyak saya lihat. Ya, Pak David mengatakan, gila dulu kita sekian jumlahnya. Kita dengan susah payah ya menjangkau jiwa setiap bulan, setiap tahun berapa yang muncul. Tapi kok masih tetap jumlahnya? Iya, ada yang hilang, ada yang diambil. Yang diambil itu, ya, saya juga tahu ya, karena saya juga start dari anggota Komsel jadi Fasel, ya. Terus kita handle, ya. Itu itu ada dan tiada melulu, gitu loh kan. Nah, saya juga tahu. Jadi bukan biasa-biasa, tapi ini yang terjadi di kehidupan kita. Ya, kita harus lakukan dengan komitmen yang tinggi, konsisten, konsisten. Ya, persisten, dan pastikan kita berada di dalam komunitas kerajaan, kita ada di dalam komsel, kita ada di dalam ibadah, kita ada di dalam breakout room, di dalam BR. Ya hari ini saya baca pengumumannya kan nggak ada, tapi hari Minggu kita bisa ke gereja, kita bisa lakukan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kita. Oke, ya, kita lihat pemulihan oleh firman Tuhan. Caranya gimana? Ya kan? Perkatakan firman. Ya, amanat agung. Oke? Amanat agung. Amanat agung. Ya.
Itu kita lihat di Matius 28, 18-20. Ajarlah mereka, baptislah mereka, ya kan? Kita harus melangkah dengan iman. Kita mesti connecting. Bayangkan ya, hari ini saya di rumah adiknya Lili, ya, dia juga punya gereja di Pik itu. Yang kemarin itu jam roboh gitu kan, roboh. Kena apa? Provider WiFi ya, saya lupa. Indosat atau apa, nggak ngerti deh. Itu roboh. Langsung Lili kontak adiknya, mau jemput mamanya ya. Wah, nggak bisa. Kontak pembantunya, kontak semua nggak bisa. Wah, kalang kabut loh. Kenapa? Nggak terhubung. Ya kan? Itu kita kontak begitu nggak terhubung. Kok kita nggak connect dengan Tuhan, kita santai-santai aja. Nggak bisa. Kita mesti melangkah dengan iman. Kita mesti terhubung dengan dia. Ya, all the time. Oke? Okay? Nah, pergunakan apa yang ada di dalam anugerah kasih karunia dan berkat Tuhan. Untuk persiapan hari ini, ya kita memang diintimidasi oleh keadaan dunia, keadaan politik, keadaan keuangan, dan sebagainya. Itu intimidasi yang sangat luar biasa. Ya, lakukan dengan iman. Kita masih punya 5 roti, kita punya 2 ikan, ya kan? Yang setelah kita berbagi ya, nah, setelah kita berbagi loh, punya niat, punya komitmen berbagi, oke? Kita berikan ya berkat-berkatnya oleh Tuhan. Ya, di Amsal 10 ayat 2 kan dikatakan apa? Berkat itu kan dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, 5 roti 2 ikan itu melambangkan kita bisa memberi dulu loh kepada 5.000 orang. Ya. Awalnya 5 roti 2 ikan, sisanya masih 12 bakul. Itu hitung aja rotinya ada berapa. Ya. Jadi kita di dalam kehidupan yang sekarang ini, ya kita masih always connected with God. Oke, kita akan diberkati, kita akan memberkati, ya, punya niat memberkati. Itulah yang diterangkan oleh Caroline Leaf bahwa stay tune with the word. Kita mesti selalu ada di dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Irma.